Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang kembali di playlist Dasar-Dasar Pemrograman. Di video ini kita akan melanjutkan materi kita dengan membahas pengkondisian atau percabangan di dalam pemrograman. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Apa itu pengkondisian atau percabangan? Nah, sederhananya, pengkondisian atau percabangan ialah statement atau pernyataan di dalam program yang bisa kita gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya di dalam program, atau untuk menentukan kode yang mana yang berikutnya akan kita jalankan. Kalau teman-teman bingung, coba perhatikan visual ini. Di sini saya punya inputan berupa variabel dengan nama nilai ujian, yang nilainya integer 90. Kemudian, di statement saya berikutnya, saya melakukan pengecekan terhadap nilai input yang saya masukkan sebelumnya. Nah, di dalam pengecekan tersebut, terdapat sebuah kondisi yang mana akan menentukan langkah selanjutnya dari program saya. Nah, kondisi di sini ialah pengecekan mengenai nilai ujian. Kita cek apakah nilai ujian lebih besar dari atau sama dengan 80. Kalau iya atau true, tampilkan output lulus. Tapi kalau tidak atau false, tampilkan output tidak lulus. Nah, jadi percabangan itu adalah statement yang bisa kita gunakan untuk menentukan program selanjutnya atau langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Seperti itu, teman-teman. Supaya lebih jelas, langsung saja kita masuk ke contoh codingan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Visual Studio Code, salah satu code editor populer untuk programmer. Dan bisa kita lihat, sekarang saya ada di folder Basic Programming. Di sini belum ada file pengkondisian, jadi kita buat terlebih dahulu. Pengkondisian.js, karena kita akan ngoding pakai bahasa pemrograman JavaScript. Kita enter. Nah, kita ikuti saja yang ada di visual sebelumnya, yaitu kita punya variabel let yang namanya nilai ujian, yang nilainya atau value-nya 90, integer 90. Kemudian di bawah sini saya ingin melakukan pengecekan ketika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 80, 80, saya ingin menampilkan pesan lulus. Tapi kalau tidak, atau false, atau nilainya kurang dari 80, tampilkan pesan tidak lulus. Nah, seperti apa bentuk sintaks pengkondisian di bahasa pemrograman JavaScript? Seperti ini, teman-teman. If, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Di dalam sini adalah kondisi atau perbandingan atau pengecekan yang ingin kita lakukan. Kondisinya adalah jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 80, jalankan kode yang ada di dalam sini. Coba kita tampilkan pesan lulus. Console log lulus. Nah, ini adalah contoh sederhana pengkondisian di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Untuk sintaksnya sendiri, teman-teman, hampir sama di semua bahasa pemrograman. Semuanya menggunakan keyword if. Tapi ada bahasa pemrograman yang tidak menggunakan kurung atau tidak menggunakan kurung perawal yang seperti ini. Di dalam kurung sini adalah kondisi yang ingin kita cek, yang ingin kita jalankan. Kalau nilainya true, maka program yang ada di dalam if ini akan dieksekusi, akan dijalankan. Coba kita jalankan kode yang ini. Kita buka terminal, Ctrl backtick, kemudian di bawah sini kita ketikkan perintah node pengkondisian.js. Kita enter, tampil pesan lulus. Nah, sekarang mari kita coba kondisi jika nilainya kurang dari 80. Misalkan 70. Coba kita jalankan kodenya. Tidak muncul apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak menghandle, kita tidak memiliki program
yang nantinya akan dijalankan ketika kondisi yang ada di dalam sini hasilnya false atau salah. Nah, bagaimana menghandle kondisi yang salah atau false? Kita bisa menggunakan statement else setelah if ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, di dalam sini adalah program yang ingin kita eksekusi ketika kondisi di atas sini nilainya false. Contohnya, console log tidak lulus. Nah, sekarang coba kita jalankan kodenya. Nah, tampil tidak lulus. Kalau kita hapus, tidak tampil apa-apa. Dan tidak error. Jadi, else itu, teman-teman, opsional. Bisa kita tambahkan, bisa tidak. Karena kita butuh program untuk menghandle ketika nilai ujian ini kurang. Jadi, kita tambahkan else di bawah sini. Kita jalankan lagi, tampil tidak lulus. Coba kalau kita ganti nilainya jadi 90 misalkan. Kita jalankan lagi kodenya, tampil lulus. Dan yang tidak tampil adalah tidak lulus ini. Nah, seperti itu teman-teman. Percabangan atau pengkondisian di dalam bahasa pemrograman. Kita bisa menggunakannya untuk menjalankan program ketika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Seperti itu. Pengkondisian ini teman-teman juga bisa bercabang atau nested teman-teman. Bercabang-cabang seperti ini. Misalkan di dalam pengkondisian di sini saya membuat pengkondisian baru, if baru di dalam sini. Itu bisa teman-temannya, jadi bercabang boleh. Mau di dalamnya ada lagi if seperti ini, itu boleh teman-teman. Nah, if juga bisa ditambahkan setelah else ini, di dalam else. Misalkan ketika nilai ujiannya kurang dari 80, kita cek lagi di dalamnya. Rajin kumpul tugas misalkan. Kalau rajin kumpul tugas, tampilkan console log lulus. Kalau tidak, else tampilkan tidak lulus. Jadi bisa nested teman-temannya, bercabang-cabang seperti ini. Ini boolean, misalkan kalau kita isi booleannya. Let rajin kumpul tugas sama dengan misalkan true. Orangnya rajin, tapi nilainya di bawah 80, misalkan 70. Nah, nilainya kurang dari 80 teman-teman. Otomatis di sini false. Jadi loncat ke else. Kemudian di dalam sini ada pengecekan lagi. Kita cek rajin nggak kumpul tugas. Kalau true atau benar, tampilkan yang ini. Kalau false, tampilkan yang ini. Coba kita jalankan. Kita clear dulu. Kemudian kita jalankan kodenya. Tampil lulus teman-teman. Walaupun nilainya di bawah 80. Nah, ada cara yang lebih simpel teman-teman untuk menghandle atau untuk membuat statement pengkondisian lebih dari satu. Kan ini cuma ada satu pengkondisian kan? Nah, kita bisa menambahkan di sini teman-teman. Atau kita copy yang ini, kita matikan. Di bawah sini kita tes kodenya dan kita hapus yang ini. Dan ini. Jadi kita kembali seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa membuat kondisi kedua. Jadi ini kondisi pertama. Kalau dia false atau salah, kita bisa menambahkan else if untuk kondisi kedua. Sebelum else yang terakhir. Nah, di dalam sini teman-teman, program yang ingin kita jalankan. Seperti ini. Kita copy. Nah, ini kan sama nih. Di dalam sini sisa kita tambahkan kondisinya, yaitu rajin kumpul tugas. Nah, seperti ini. Jadi, kalau nilainya kurang dari 80, dia akan false. Kemudian akan lanjut ke pengecekan berikutnya. Kalau dia false, dia akan loncat ke else. Tapi kalau dia true, dia akan menjalankan kode yang ada di dalamnya. Coba kita jalankan. Clear. Kita node pengkondisian.js, kita enter, lulus teman-teman. Yang ini yang tampil teman-teman ya.
Supaya jelas, kita bedakan lulus yang kedua dengan lulus yang pertama. Coba. Nah, yang tampil lulus yang kedua. Seperti itu. Ada juga cara yang lain, teman-teman. Seperti ini. Karena kan kita sudah mempelajari yang namanya operator kan, operator logika. Nah, kita bisa mempersingkat kode ini dengan operator logika, teman-teman. Seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste, kita matikan komentarnya. Kita lihat, ini, rajin yang ini, variabel rajin kumpul tugas, bisa kita pindahkan ke kondisi yang pertama, teman-teman. Kita tambahkan atau. Nah, ini bisa kita hapus. Jadi bacanya, jika nilai ujian lebih besar dari atau sama dengan 80, atau dia rajin kumpul tugas. Nah, jadi kalau kita pakai atau, teman-teman, operator atau, program yang ada di dalam sini akan dijalankan ketika salah satu kondisi di atas sini sudah ada yang true. Nah, ini kan false ya. Di atas kan kita deklarasikan nilai ujian itu 70, otomatis yang di sini false. Tapi di sini ada pilihan, teman-teman, atau dia rajin kumpul tugas. Di sini rajin kumpul tugas, iya, dia true. Nah, ini kan true, ini false. Kalau sudah salah satunya true, tampil yang ini. Tidak lanjut ke else-nya, karena ini hasilnya true, teman-teman. Ingat, kalau operator atau, jika salah satu nilainya sudah ada yang true, maka hasilnya true. Seperti itu. Coba kita jalankan kodenya. Lulus 1. Nah, coba kita hapus biar lebih bagus lagi pesannya. Lulus. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dua-duanya tidak, kita ganti ke false. Jadi dua-duanya false, nilainya juga kurang, dan dia jarang kumpul tugas. Coba tampil tidak lulus. Seperti itu, teman-teman. Pengkondisian. Nah, gimana, teman-teman? Gampang kan? Kalau misalkan teman-teman agak pusing, coba ulang videonya pelan-pelan, teman-teman pelajari. Karena ini adalah statement yang akan sering kita pakai nantinya, pengkondisian. Oke, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai pengkondisian di bahasa pemrograman. Sekali lagi saya ingatkan, sintaks-sintaks pengkondisian ini tergantung pada bahasa pemrograman yang kita gunakan. Tapi konsepnya tetap sama, teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Hanya perbedaan aturan penulisan. Oke, terima kasih telah menonton, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Thank you.